Nama pasien Tuan A, diagnosa medis leukemia. Data subjektif, pasien mengatakan lemah. Data objektif, pasien tampak keletihan sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang kedua dyspnea setelah sesudah aktivitas. Masalah keperawatan, intoleransi aktivitas sehubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan oksigen. Intervensinya setelah dilakukan tindakan 2 kali 24 jam diharapkan kriteria hasil. Yang pertama, frekuensi nadi meningkat, dyspnea setelah aktivitas menurun, dyspnea setelah aktivitas menurun. Masuk implementasi. Ini observasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh, terapeutik, sediakan lingkungan yang nyaman, edukasi, anjurkan tirai baring, kolaborasi dengan ahli gizi untuk meningkatkan asupan nutrisi. Masuk implementasi. Yang pertama, mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh. Yang kedua, memonitor pada pola dan tidur. Yang ketiga, menyediakan lingkungan yang nyaman. Yang keempat, mengajarkan tirai baring. Yang kelima, mengkolaborasi dengan ahli gizi untuk mengangkat asupan nutrisi. Masuk evaluasi. S-nya, pasien mengatakan tidak lagi lemah. Pasien mengatakan sudah baik melakukan aktivitas. O-nya, tampak tidak lemah, dyspnea normal, RR-nya 60 kali per menit. A-nya, intoleransi aktivitas belum teratasi. P-nya, intervensi dilanjutkan 1-5. Yang kedua, nama pasien Tuan C, diagnosa medis anemia. Data penunjang yang pertama, data subjektif, pasien mengatakan mengeluh lelah. Data objektifnya itu pasien tampak lemah, hemoglobin menurun, hemoglobin 9 dari nilai normal 12-18. Masalah keperawatan itu risiko pada pendarahan. Intervensi, setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan kriteria hasil. 1. Hemoglobin meningkat. Yang kedua, kelembaban kulit membaik. Yang ketiga, hemoglobisit meningkat. 4. Pasien dapat lemah meningkat. Yang kelima, hemoglobin meningkat. Observasinya itu memonitor kelembapan kulit, monitor tanda-tanda dan gejala pendarahan, terapeutik, anjurkan peningkatan makanan dan vitamin, edukasi, anjurkan menghubungi perawat jika pendarahan banyak. Kolaborasi tidak ada. Masuk implementasi. Yang pertama, memonitor tanda-tanda dan gejala pendarahan. Yang kedua, memonitor kelembapan kulit. Yang ketiga, memonitor nilai hemoglobin dan hematokrit. Yang keempat, menganjurkan peningkatan asupan makanan dan nutrisi. Yang kelima, menganjurkan untuk menghubungi perawat jika pendarahan. Masuk evaluasi. S-nya itu pasien mengatakan masih mengeluh lelah dan lemas. O-nya itu pasien tampak meringis, lemah dan lelah. Hemoglobin 13. A-nya itu risiko pendarahan tidak aktual. P-nya intervensi dilanjutkan 1-5. Yang ketiga, nama pasien Nyonya A, diagnosa medis DHF. Data penunjang, data subjektif, pasien mengatakan panas,
Yang kedua, mengeluh demam dan menggigil. DO-nya itu data subjektif, pasien tampak menggigil, suhu tubuh 38,9 derajat Celcius, tekanan darah 130/80 mmHg, kulit kemerahan. Masuk di masalah keperawatan. Masalah keperawatannya hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Intervensinya setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali per 24 jam. Yang pertama, suhu tubuh membaik. Yang kedua, menggigil menurun, kulit merah membaik, suhu tubuh kulit menurun, pucat membaik. Masuk observasi. Yang pertama, identifikasi penyebab hipertensi. Yang kedua, monitor suhu tubuh. Terapeutik, melonggarkan pakaian pasien. Eukaryotik, ajarkan tirai baring. Kolaborasi, pemberian cairan elektronik jika perlu. Implementasi, yang pertama, mengidentifikasi suhu tubuh. Yang kedua, mengidentifikasi hipertermia. Yang ketiga, melonggarkan pakaian pasien. Yang keempat, mengajarkan tirai baring. Yang kelima, memberikan cairan elektronik. Evaluasi, pasien mengatakan tubuh menurun. Yang kedua, pasien mengatakan menggigil menurun. Yang ketiga, pasien mengatakan demam tidak lagi. O-nya itu, yang pertama, pasien tampak tidak menggigil. Yang kedua, pasien tampak tidak panas lagi. Suhunya sudah menurun 36 derajat Celcius. Tinggi tensinya 120/90 mmHg. A-nya itu hipertensi belum teratasi. P-nya intervensi dilanjutkan 1-5. Yang keempat, nama pasien Tuan B, diagnosa medis defisit nutrisi. Data penunjang, yang pertama, data subjektif, pasien cepat kenyang setelah makan. Yang kedua, pasien sering nyeri dada pada abdomen. Data objektifnya, pasien tampak susah menelan makanan. Pasien tampak mukosa pucat. Berat badan turun 5 kilo. Masalah keperawatannya, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidak mampu menelan makanan. Intervensinya setelah dilakukan tindakan keperawatan, yang pertama, pola makanan yang pola makanan harus meningkat. Yang kedua, peningkatan nutrisi. Yang ketiga, nutrisi abdomen. Masuk observasi, identifikasi status nutrisi, monitor asupan makanan. Masuk terapeutik, lakukan oral sebelum makan jika perlu. Edukasi, anjurkan diet yang diprogramkan. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menelan jumlah kalori dengan jenis-jenis nutrisi. Masuk implementasi. 1. Mengidentifikasi status nutrisi BB, TB. 2. Melakukan monitor asupan makanan. Yang ketiga, sikat gigi atau memberikan mulut lebih bersih. Yang keempat, mengajarkan diet karbohidrat. Yang kelima, menghitung kalori pasien, kolaborasi ahli gizi. Masuk evaluasi. S-nya, pasien cepat kenyang setelah makan. Pasien nyeri abdomen menurun. Nama pasien Nyonya M, diagnosa medis hipotermia. Data penunjang, DS-nya, pasien mengatakan mengeluh haus dan merasa lemah. DO-nya, pasien tampak frekuensinya
100 kali per menit. Nah, di interval 5. Nama pasien Tuan A, diagnosis medis perfusi perifer tidak efektif. Data subjektifnya itu pasien mengatakan lemah, pasien mengatakan nyeri dada. Data objektifnya pasien tampak lesu, pasien tampak skala nyeri 4, warna kulit pucat. Masalah keperawatan, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin. Intervensinya: 1. Nyeri ekstremitas menurun, parasitas menurun. Yang kedua, parasitas menurun. Yang ketiga, akral meningkat. Yang keempat, turgor kulit menurun. Yang kelima, kulit pucat menurun. Observasinya: monitor nyeri, monitor sirkulasi perifer, terapeutik, lakukan hidrasi, edukasi, anjurkan olahraga rutin. Masuk implementasi. Yang pertama, memonitor tingkat nyeri. Yang kedua, memonitor sirkulasi perifer atau skala 4. Yang ketiga, memberikan cairan. Yang keempat, menganjurkan dengan rutin. Yang kelima, merawat kulit dengan tepat. Evaluasi S-nya, pasien mengatakan sudah tidak lemah, pasien mengatakan tidak nyeri dada. O-nya, pasien tampak tidak lesu, pasien skala nyeri meningkat, pasien tampaknya sudah membaik, warna kulit normal, turgor kulit 2 detik. A-nya, perfusi perifer belum teratasi. P-nya, intervensi diagnosa 1-5. Nama pasien Tuan Refli, diagnosa medis keletihan. Data penunjang yang pertama, data subjektif, pasien mengatakan merasa energi tidak pulih walau terlalu tidur. Pasien mengatakan kurang tenaga. Data objektif, pasien tampak tidak mampu mempertahankan aktivitasnya. Masalah keperawatan, keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis. Intervensi setelah dilakukan tindakan keperawatan: pertama, verbalisasi kepulihan energi. Yang kedua, tekanan tenaga meningkat. Yang kelima, kemampuan melakukan aktivitas. Observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Terapeutik, sediakan materi dan media pengetahuan aktivitas dan istirahat. Edukasi, anjurkan menyusun jadwal aktivitas istirahat. Anjurkan cara mengidentifikasi kebutuhan istirahat. Masuk implementasi, mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Menjadwalkan pemberian pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Yang ketiga, menyediakan materi atau media pengetahuan aktivitas dan istirahat. Yang keempat, susun jadwal istirahat aktivitasnya. Yang kelima, menganjurkan cara identifikasi kebutuhan istirahat. Masuk evaluasi. S-nya, pasien mengatakan merasa energi sudah pulih atau meningkat, pasien mengatakan tenaga meningkat. O-nya, pasien tampak sudah mampu mempertahankan aktivitas rutin. A-nya, keletihan belum teratasi, intervensi dilanjutkan 1-5.